Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi malam hari ini dalam Rema, Renungan Malam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan sudah menyertai, memimpin kami. Dan saat ini kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan senantiasa menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah hikmat Allah bagi kita. Terambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 sampai 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Orang dunia atau orang yang di luar Kristus seringkali memandang dan menghargai orang lain hanya karena orang itu kaya, hebat, pandai, atau terkenal. Tetapi jika seseorang itu tampak lemah, bodoh, sederhana, suka mengalah, justru itu yang dipandang rendah dan diremehkan oleh orang dunia. Itulah hikmat dunia. Tetapi hikmat Allah adalah yang pertama, harga diri kita bukan berdasarkan tampilan fisik. Jangan menilai diri kita berdasarkan apa kata orang lain. Jangan kita minder atau merasa tidak berarti karena kita dipandang orang miskin oleh dunia. Kita dipandang orang bodoh karena kita ikut Yesus. Jangan malu untuk kita menunaikan panggilan kita sebagai orang Kristen. Semua murid Kristus menurut kacamata dunia adalah orang bodoh, miskin. Bahkan Tuhan Yesus pun dipandang rendah dan bodoh oleh orang-orang Farisi Yahudi. Yang kedua, Allah menilai hati kita lebih dari hikmat dunia. Allah menilai kita bukan dari tampilan fisik yang nampaknya hebat, pandai, kaya, ganteng, cantik, terkenal, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Allah menilai kedalaman hati kita. Daud pernah dipandang rendah oleh kakak-kakaknya dan oleh Raja Saul karena melihat tampilan fisiknya yang nampaknya lemah. Tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Daud memiliki hati yang baik, tulus, mulia, dan hati yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memilih Daud menjadi raja. Yang ketiga, Allah akan memakai hidup kita yang lemah menurut hikmat dunia. Apa yang bodoh dan lemah menurut orang dunia ini, justru itulah orang-orang yang dipilih dan diperlengkapi oleh kuasa dari Allah untuk mempermalukan orang dunia. Meskipun kita dipandang rendah oleh orang dunia ini, karena kita mengikut Kristus, janganlah takut. Lihatlah siapa yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Yang terpenting, jangan sampai orang dunia merendahkan kita. Karena hidup kita tidak baik, tidak menjadi berkat, hanya menjadi batu sandungan. Perkataan, perbuatan kita jahat. Apa yang harus kita terapkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil keselamatan kepada dunia ini. Maka, yang pertama, jangan takut, jangan minder karena tampilan fisik kita. Tetaplah hidup sederhana, berpadanan dengan apa yang ada. Bersyukurlah atas berkat yang ada, atas keadaan rumah, keluarga, saudara, dan segala yang bisa saudara nikmati saat ini. Yang kedua, milikilah hati yang tulus, baik, bijaksana, mulia, dan hati yang mengasihi Tuhan. Tunjukkan kebaikan hati saudara kepada orang dunia. Yang ketiga, jangan takut jika orang dunia merendahkan kita karena kita pengikut Kristus. Tetapi jaga hidup kita, jaga perkataan dan perbuatan kita untuk tetap menjadi berkat bagi orang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan
atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan malam ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.